jadikan kenyataan mukjizatnya. Allah turunkan mukjizat yang begitu nyata kepada kita di tengah-tengah kita, yang dimana di malam itu pada saat pertama kali beliau datang ke rumah dengan cara digendong oleh kedua orang tuanya. Masya Allah. Ternyata setelah keluar dari rumah, setelah proses ruqyah semalam, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kesehatan dengan bisa berjalan, walaupun itu masih sementara dibopong. Dan Masya Allah, Allahu Akbar, ternyata di pagi hari beliau sudah bisa berjalan dan bahkan berlari, Masya Allah. Maka dengan kesempatan ini saya memanggil beliau untuk guna membuat video dokumentasi mengenai pengalaman beliau sebelum terkena penyakit yang beliau rasakan. Jadi sebelumnya pertama kali apa yang dilihat? Awalnya mimpi lihat di atas wajan kepala babi. Mimpi dari kepala babi di atas wajan nih. Selain itu apa lagi? Padahal kalau padahal itu dalam bahasa Indonesia bentuknya kayak biawak nih. Iya. Kayak biawak. Nah, selain itu apa lagi? Dan yang terakhir mimpi pas hari Sabtu sudah tidak bisa jalan. Jadi beliau ini awalnya banyak keluarga yang berpikir ini dikarenakan faktor habis melahirkan. Karena beliau memang sudah melahirkan sekitar 3 bulan yang lalu, maka banyak keluarganya yang berpikir bahwasanya beliau tidak bisa jalan karena faktor habis melahirkan. Dengan izin Allah beliau mudahkan untuk datang ke rumah, minta diruqyah secara langsung. Masya Allah, setelah beliau datang, saya memang melihat bahwasanya ada unsur gangguan dari jin yang membuat beliau untuk terganggu kesehatannya. Sehingga Allah berikan kemudahan pada saat proses ruqyah, belum memasuki proses ruqyah, baru pada saat tazkiyatun nafs, baru pada saat sesi tazkiyahnya saja beliau sudah tersinggung-singgung dengan jinnya. Jinnya sudah mulai tersinggung-singgung, mulai ketawa, mulai terkadang sedih sendiri, mulai ketawa lagi. Masya Allah, pada saat proses ruqyah sama sekali bisa dibilang reaksinya minim, sekitar 50% lah reaksinya, karena dia cuma menangis. Tapi saya yakin dengan izin Allah bahwasanya insya Allah ini adalah pertanda baik, yang dimana Allah akan keluarkan mereka, yang dimana Allah akan berikan beliau kesembuhan secara hakiki. Jadi kembali kita ingat bahwasanya seperti firman Allah di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan sebagai obat kepada kita semua, yang dimana di saat kita percaya 100% kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan kita kepercayaan 100% untuk kita. Dimana kita percayanya hanya 50% atau setengah-setengah dengan Allah, maka Allah juga akan setengah-setengah memberikan kita kesembuhan. Karena seperti apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa', dan saya turunkan Al-Quran sebagai obat. Allah tidak pernah jelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya saya turunkan Al-Quran sebagai untuk orang yang terkena sihir saja, atau sebagai orang yang terkena guna-guna atau kiriman apapun itu. Tetapi Allah bilang bahwasanya sebagai obat. Artinya semua pengobatan, semua penyakit, insya Allah, di mana kita asalkan yakin kepada Allah, di mana kita asalkan yakin dengan Allah, maka Allah juga akan yakin memberikan kita kesembuhan. Insya Allah, pada video testimoni ini, beliau semalam saya sedikit jelaskan. Jadi dia datang ke sini dengan cara digendong karena tidak bisa sama sekali menggerakkan kakinya, bahkan tubuhnya semua. Dan setelah diruqyah, alhamdulillah beliau sudah bisa mulai duduk perlahan-lahan, sudah mulai bisa berjalan perlahan-lahan. Dan hari ini, hari esok dari mana kemarin setelah diruqyah, alhamdulillah beliau sudah bisa berdiri, bahkan beliau sudah bisa melompat, beliau sudah bisa berlari. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini adalah mukjizat yang nyata, di mana Al-Quran itu dapat bekerja, baik itu penyakit gangguan jin, baik itu medis ataupun non medis. Insya Allah. Mungkin bisa berdiri, kasih lihat bahwasanya sudah bisa berdiri, insya Allah. Selama proses testimoni semakin ringan dirasa. Kenapa beliau merasakan semakin ringan pada saat video testimoni ini dibuat? Kenapa? Karena
keyakinannya untuk menjadi sembuh itu semakin tekadnya itu semakin kuat. Maka tekad yang kuat untuk menggapai kesembuhan hakiki itu akan memudahkan dia untuk dapat menggapai kesembuhan yang hakiki. Dengarkan, bahwasanya ada dua macam kesembuhan. Yang pertama adalah kesembuhan biasa, dan yang kedua adalah kesembuhan secara hakiki. Kesembuhan biasa adalah di mana pada saat kita sakit, kemudian penyakit itu sembuh, terus datang lagi penyakitnya setelah beberapa menit atau beberapa jam. Tetapi kalau kesembuhan hakiki yang Allah berikan, di mana pada saat penyakit ini sembuh, maka sampai mati pun tidak akan pernah datang kembali. Dan insya Allah semoga Ananda, adinda kita ini hikmah, atas nama hikmah, semoga menggapai kesembuhan yang hakiki. Tidak akan pernah lagi datang penyakitnya sampai ia menggapai umurnya nanti, ajalnya nanti kelak insya Allah. Kita sama-sama berdoa. Silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkau lah yang Maha memberikan kesehatan ya Allah. Engkau lah yang mengizinkan penyakit itu masuk ya Allah. Maka Engkau pula lah yang mengizinkan penyakit itu keluar ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah, Engkau telah membuktikan, memperlihatkan mukjizat-Mu kepada kami ya Allah. Dengan Al-Quran-Mu ya Allah, Engkau berikan kesembuhan kepada beliau yang datang dengan digendong oleh orang tuanya. Dan Alhamdulillah, dengan sedikit ruqyah, dengan izin Allah, maka Allah berikan dia kemudahan untuk dapat berjalan. Dan Masya Allah, Allahu Akbar, sekarang beliau sudah dapat berlari bahkan melompat ya Allah. Jazakumullah khair kepada keluarga hikmah yang dengan izin Allah berani, berniat, bertekad besar untuk datang ke sini untuk minta diruqyah. Jazakumullah khair kepada seluruh keluarganya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah untuk kita. Amin. Menjadi kesempatan untuk kita dapat berkumpul di yaumul mahsyar nanti, di yaumul akhir nanti, menjadi salah satu pertolongan kita dalam bentuk di mana Al-Quran yang kita gunakan sebagai pengobatan, di mana Al-Quran menjadi sebagai pedoman kita, sebagai kitabullah kita. Amin amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya